Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di balik dua helm yang menyatu dalam satu perjalanan, Lindra dan Niken menemukan kedekatan yang awalnya tak mereka rencanakan. Kebersamaan sederhana berubah menjadi rasa yang sulit diabaikan. Tanpa pengakuan, tanpa janji, namun sorot mata dan gestur kecil justru membuka rahasia yang tak bisa lagi disembunyikan. Ketika publik mulai curiga, mereka dihadapkan pada pilihan, menjaga perasaan tetap sunyi, atau berani melangkah meski sorotan datang dari segala arah. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Angin sore menyapu pelan saat motor itu melaju di jalanan lengang. Helm hitam yang mereka kenakan seakan menjadi batas sekaligus penghubung, menyembunyikan wajah, tapi tak mampu menyembunyikan rasa. Niken memegang erat jaket Lindra, bukan karena takut jatuh, melainkan karena ada ketenangan yang tak ingin ia lepaskan. Lindra tersenyum kecil, sadar bahwa perjalanan ini tak lagi sekadar soal tujuan, melainkan tentang perasaan yang mulai menemukan arah. Langit sore itu tampak redup, seakan ikut menyimpan rahasia yang sedang tumbuh di antara dua insan. Motor hitam melaju perlahan, membelah jalanan yang mulai sepi. Lindra fokus ke depan, sementara Niken duduk di belakangnya, diam, namun hatinya ramai oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Helm yang mereka kenakan sama-sama tertutup rapat. Namun justru di balik benda itulah, jarak terasa semakin dekat. Nafas Niken sesekali terdengar, menyentuh punggung Lindra dengan lembut, menciptakan getaran kecil yang membuat Lindra tanpa sadar tersenyum. Awalnya, perjalanan itu hanyalah rutinitas biasa. Sebuah tawaran singkat dari Lindra, dan anggukan ringan dari Niken. Tak ada rencana, tak ada ekspektasi. Namun semakin lama roda berputar, semakin sulit mereka mengabaikan rasa nyaman yang tumbuh tanpa permisi. Tangan Niken memegang ujung jaket Lindra, perlahan namun pasti. Bukan karena takut jatuh, melainkan karena ada rasa aman yang jarang ia temukan. Lindra merasakannya, dan refleks memperlambat laju motor, seolah ingin memperpanjang momen yang sederhana namun berarti itu. Di sebuah lampu merah, Lindra melirik bayangan mereka di kaca spion. Dua helm sejajar, dua tubuh saling mendekat. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Niken pun menyadari lirikan itu. Meski wajahnya tersembunyi, pipinya terasa hangat. Ia memilih diam, karena terkadang, perasaan yang tak diucapkan justru terasa lebih jujur. Angin sore membawa aroma hujan yang tertunda. Jalanan tampak basah sisa gerimis, memantulkan cahaya lampu kendaraan. Di tengah suasana itu, Lindra dan Niken seperti berada di dunia kecil mereka sendiri, sunyi, namun penuh makna. Tak satu pun dari mereka berbicara. Keheningan justru menjadi bahasa yang paling mereka pahami saat itu. Setiap detik terasa pelan, seolah waktu memberi ruang bagi perasaan untuk tumbuh dengan caranya sendiri. Sesekali, Niken bersandar sedikit lebih dekat. Lindra tak menoleh, namun ia tahu. Hatinya bergetar, menyadari bahwa kedekatan ini bukan lagi sekadar kebetulan. Mereka tiba di sebuah tikungan panjang. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menjadi saksi bisu atas perubahan yang terjadi. Lindra menarik nafas dalam-dalam, menahan sesuatu yang ingin ia katakan, namun belum siap ia ungkapkan.
Di balik helm yang sama-sama menutup wajah, senyum kecil muncul tanpa disadari. Senyum yang lahir dari rasa nyaman, bukan kepastian. Senyum yang menandai awal dari sesuatu yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Saat motor berhenti di depan tujuan, Niken belum segera turun. Ada jeda singkat, namun terasa panjang. Lindra mematikan mesin, dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, mereka saling menatap, singkat, namun penuh arti. Malam itu, tanpa satu kata pun tentang perasaan, Lindra dan Niken tahu satu hal, kebersamaan mereka tak lagi sesederhana sebelumnya. Dan di balik dua helm hitam itu, sebuah kisah cinta perlahan mulai menampakkan dirinya. Pagi datang dengan sisa rasa yang belum sempat diberi nama. Niken terbangun lebih awal dari biasanya, pikirannya masih tertahan pada perjalanan semalam. Setiap detail terputar kembali, angin, jalanan basah, dan keheningan yang terasa terlalu nyaman untuk sekadar disebut kebetulan. Di tempat lain, Lindra menatap ponselnya cukup lama. Ia membaca ulang pesan singkat dari Niken yang hanya berisi ucapan terima kasih. Kalimat sederhana, namun entah mengapa terasa berbeda dari biasanya. Ada jeda di hatinya, seolah ia ingin membalas lebih panjang, namun memilih menahan diri. Hari itu mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Tertawa seperlunya, berbincang seperlunya, menjaga jarak yang tampak wajar di mata orang lain. Namun keduanya tahu, ada sesuatu yang telah berubah, dan perubahan itu sulit disembunyikan dari diri sendiri. Beberapa pasang mata mulai memperhatikan. Rekan-rekan mereka menyadari bahasa tubuh yang tak sama lagi, cara Lindra menoleh lebih cepat saat Niken memanggil, atau cara Niken tersenyum tanpa sadar ketika nama Lindra disebut. Sebuah foto mulai beredar diam-diam. Potongan momen sederhana saat mereka berdua terlihat bersama, tanpa pose berlebihan. Namun justru kesederhanaan itulah yang memantik rasa penasaran banyak orang. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang menebak, ada yang mendukung, ada pula yang mencurigai. Nama Lindra dan Niken perlahan mulai disebut dalam satu kalimat yang sama, berulang kali, seakan publik menemukan cerita yang ingin mereka yakini. Niken membaca semuanya dalam diam. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ia tak tahu harus bersikap bagaimana. Ia sadar, dunia luar tak akan menunggu mereka siap. Lindra pun merasakan tekanan yang sama. Ia terbiasa menghadapi sorotan, namun kali ini berbeda. Yang dipertaruhkan bukan hanya citra, melainkan perasaan yang baru saja ia akui dalam hati. Sore itu, mereka kembali berada di tempat yang sama. Tak ada janji, tak ada ajakan resmi. Hanya kebetulan yang terasa terlalu sering untuk disebut kebetulan. Kali ini, mereka duduk berhadapan. Jarak mereka dekat, namun kata-kata terasa berat. Ada banyak yang ingin diucapkan, namun semuanya tertahan di ujung lidah. Apa kamu baca? Niken akhirnya membuka suara, suaranya pelan namun jelas. Lindra mengangguk, matanya tak lepas dari wajah Niken. Mereka saling menatap, menyadari bahwa keheningan tak lagi cukup untuk melindungi perasaan yang tumbuh. Dunia luar telah lebih dulu membaca apa yang belum berani mereka ucapkan. Di antara sorot mata itu, lahir satu kesepakatan tanpa kata, apapun yang terjadi setelah ini. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Niken duduk di tepi ranjang, ponselnya menyala namun tak benar-benar ia lihat. Deretan komentar dan pesan terus bermunculan, seolah dunia luar tak memberi ruang bagi pikirannya untuk beristirahat. Beberapa komentar terasa manis, mendukung tanpa syarat. Namun sebagian lain menyelipkan dugaan, penilaian, bahkan tuntutan yang tak pernah ia minta. Niken menarik napas panjang, menyadari bahwa perasaan tak lagi hanya menjadi miliknya sendiri. Lindra pun merasakan hal yang sama. Ia membaca satu persatu, lalu menutup layar dengan perasaan campur aduk. Ia bukan tak berani, namun ia tahu setiap langkah memiliki konsekuensi yang tak kecil. Keesokan harinya, pertemuan mereka terasa berbeda. Tak ada tawa ringan seperti biasa. Ada kehati-hatian di setiap gerak,
seolah mereka sedang berjalan di atas garis tipis yang mudah terputus. Lindra memperhatikan Niken yang tampak lebih diam. Tatapannya sering kosong, senyumnya hadir namun tak sampai ke mata. Perubahan itu membuat Lindra merasa bersalah, meski ia tak tahu pada siapa harus menunjukkan rasa itu. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Lindra akhirnya, dengan nada setenang mungkin. Niken menoleh, ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Jawaban itu tak sepenuhnya meyakinkan. Namun Lindra memilih menghormatinya. Ia belajar bahwa terkadang, perhatian terbaik adalah memberi ruang. Di sisi lain, bisik-bisik semakin ramai. Nama mereka terus disandingkan. Setiap kebersamaan kecil dianggap sebagai bukti, setiap jarak dianggap sebagai drama. Niken mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Satu dunia tempat perasaannya tumbuh dengan jujur, dan dunia lain yang menuntut penjelasan sebelum ia sempat memahami hatinya sendiri. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Tanpa rencana, Lindra dan Niken berteduh di tempat yang sama. Suara hujan menjadi latar yang menenangkan, namun juga memperjelas keheningan di antara mereka. Dalam momen itu, Lindra akhirnya berbicara. Bukan tentang rumor, bukan tentang netizen. Ia hanya berkata bahwa ia tak ingin Niken merasa sendirian menghadapi semua ini. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat mata Niken berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa perasaannya diakui, meski belum diberi nama. Hujan reda, namun perasaan mereka tak ikut surut. Justru semakin jelas bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar isu sesaat, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Saat mereka berpisah, Niken menoleh sebentar. Ada senyum kecil, rapuh namun tulus. Lindra membalasnya dengan tatapan yang penuh janji, meski belum terucap. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Terlihat normal di luar, namun penuh gejolak di dalam. Niken berusaha kembali menjadi dirinya yang ceria, meski seringkali senyumnya datang terlambat. Lindra memperhatikan perubahan itu dengan perasaan yang tak menentu. Ia ingin mendekat, namun takut langkahnya justru menambah beban. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perasaan bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kesiapan. Sebuah pesan masuk di ponsel Niken malam itu. Bukan dari Lindra, melainkan dari seseorang yang mengingatkannya pada masa lalu. Pesan itu singkat, namun cukup untuk mengguncang hatinya. Kenangan lama muncul tanpa diundang. Tentang janji yang pernah diucapkan, tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh. Niken menatap layar lama, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar siap membuka hati kembali. Keesokan harinya, Niken terlihat menjaga jarak. Bukan karena dingin, melainkan karena takut. Lindra merasakan perubahan itu, dan hatinya terasa tertarik mundur tanpa ia minta. Sore itu, Lindra memberanikan diri mengajak Niken berbicara. Mereka duduk di tempat yang tak ramai, jauh dari sorot mata orang lain. Udara terasa berat, seolah menunggu sesuatu terucap. Niken akhirnya menceritakan semuanya. Tentang masa lalu yang belum benar-benar ia lepaskan, tentang ketakutan mengulang kesalahan yang sama. Suaranya bergetar, namun jujur. Lindra mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata terasa penting. Ia menyadari, mencintai bukan soal menguasai, melainkan memahami. "Aku tidak ingin kamu terburu-buru," ucap Lindra pelan. Kalimat itu tak panjang, namun memberi ruang yang begitu luas. Niken terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak dituntut untuk cepat memilih. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Namun di balik ketenangan itu, dunia luar kembali bergemuruh. Sebuah unggahan baru muncul, memicu spekulasi yang lebih tajam dari sebelumnya. Nama mereka kembali menjadi perbincangan hangat. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Niken melangkah keluar rumah dengan pikiran yang masih penuh. Kata-kata Lindra semalam terus terngiang, memberinya ketenangan sekaligus ketakutan yang samar. Di sisi lain, Lindra memilih menjaga jarak. Bukan menjauh, melainkan memberi ruang seperti yang ia ucapkan. Setiap pesan ia tahan,
Setiap keinginan untuk bertemu ia urungkan, meski hatinya tak sepenuhnya setuju. Hari-hari berjalan lambat, tidak ada perjalanan berdua, tidak ada momen kebersamaan yang terlihat. Publik mulai bertanya-tanya, sebagian menganggap cerita mereka hanya isu sesaat yang segera mereda. Namun justru dalam jarak itu, perasaan Niken semakin jelas. Ia merindukan hal-hal kecil, suara motor yang dikenalnya, cara Lindra diam namun selalu hadir, dan rasa aman yang tak pernah ia minta. Suatu sore, Niken berhenti di tempat yang pernah mereka datangi bersama. Ia duduk sendiri, memandangi jalan yang mulai ramai. Kenangan datang bergantian, membuat hatinya bergetar. Tanpa ia duga, Lindra muncul. Tidak dengan senyum lebar, melainkan dengan tatapan hati-hati. Pertemuan itu terasa seperti takdir yang sengaja mempertemukan dua hati yang sama-sama rindu. Mereka duduk berdampingan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Keheningan kembali menjadi bahasa mereka, namun kali ini terasa lebih jujur. Niken akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa jarak justru membuatnya mengerti, bukan menjauh. Bahwa ketenangan yang ia rasakan bersama Lindra bukan kebetulan. Lindra mendengarkan, lalu tersenyum kecil. Ia tak langsung menjawab dengan janji, namun dengan keyakinan bahwa perasaan yang tumbuh pelan sering kali lebih kuat. Saat matahari mulai tenggelam, Niken menoleh. Tatapannya mantap, meski masih ada keraguan. Ia tak meminta kepastian, hanya kejujuran. Di saat itulah, Lindra mengulurkan tangannya, bukan untuk menggenggam, melainkan untuk menawarkan. Sebuah isyarat sederhana bahwa ia siap berjalan bersama, tanpa paksaan. Niken menatap tangan itu beberapa detik. Lalu ia tersenyum, menyentuhnya perlahan. Bukan sebagai jawaban akhir, namun sebagai awal yang baru. Sentuhan singkat itu terus teringat di benak Niken. Bukan karena berani, melainkan karena terasa jujur. Ia pulang dengan langkah ringan, namun pikirannya penuh rencana yang belum berani ia susun. Lindra pun merasakan hal serupa. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi ragu bahwa perasaannya berbalas. Namun bersamaan dengan itu, ia sadar setiap langkah selanjutnya akan semakin terlihat oleh dunia. Mereka mulai berkomunikasi lebih sering. Tidak berlebihan, namun cukup untuk saling memastikan. Pesan singkat, tanya kabar, dan obrolan kecil menjadi rutinitas yang menenangkan. Tanpa disadari, kedekatan itu kembali tertangkap mata orang lain. Sebuah senyum, sebuah kebersamaan singkat, kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini lebih ramai, lebih berani. Niken mencoba menguatkan diri. Ia belajar bahwa perasaan tak bisa terus disembunyikan. Namun ia juga belum siap menghadapi sorotan tanpa batas. Lindra mengajak Niken berbicara secara serius. Bukan di tempat ramai, melainkan di ruang tenang yang memberi mereka kebebasan untuk jujur. Ia mengatakan bahwa ia siap melangkah, namun hanya jika Niken juga merasa siap. Pertanyaan itu tidak dijawab langsung. Niken terdiam lama, bukan karena ragu pada Lindra, melainkan karena ia masih belajar berdamai dengan ketakutannya sendiri. Malam itu, Niken menulis di buku kecilnya. Tentang rasa yang tumbuh, tentang takut yang belum pergi, dan tentang harapan yang perlahan mulai ia izinkan hadir. Sementara itu, tekanan dari luar semakin nyata. Beberapa pihak mulai ikut campur, menyarankan, bahkan menuntut kejelasan. Cerita mereka tak lagi sekadar milik dua hati. Di tengah semua itu, Lindra tetap memilih tenang. Ia tak memaksa, tak menghilang. Ia hanya hadir, konsisten dengan caranya sendiri. Pagi itu, Niken terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan gelisah, bukan ragu, melainkan tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa seimbang. Ia menatap cermin lebih lama dari biasanya. Dalam pantulan itu, ia melihat seseorang yang tak lagi ingin bersembunyi dari perasaannya sendiri. Ketakutan masih ada, namun tak lagi menguasai. Niken menghubungi Lindra lebih dulu. Pesannya singkat, namun bermakna. Ia meminta waktu untuk bertemu, tanpa menyebut alasan, namun cukup membuat Lindra mengerti bahwa ini penting.
Mereka bertemu di tempat yang sederhana. Tak ada sorotan, tak ada keramaian. Hanya dua orang yang siap berkata jujur. Niken menarik napas dalam sebelum berbicara. Ia mengatakan bahwa ia tak ingin lagi berjalan setengah-setengah. Bahwa perasaannya pada Lindra nyata, dan ia siap menghadapinya, apapun risikonya. Lindra mendengarkan dengan mata yang tak berkedip. Kata-kata itu seperti jawaban yang selama ini ia tunggu, namun tetap ia terima dengan tenang. Ia membalas dengan kejujuran yang sama. Ia tak menjanjikan dunia, namun menjanjikan kehadiran, komitmen, dan kesediaan untuk melindungi, bukan membatasi. Di saat itu, jarak di antara mereka benar-benar menghilang. Bukan karena sentuhan berlebihan, melainkan karena kesepahaman yang tumbuh alami. Namun keputusan itu tak datang tanpa harga. Tak lama setelah pertemuan itu, kabar tentang kedekatan mereka menyebar lebih luas. Reaksi publik lebih keras dari sebelumnya. Ada dukungan yang tulus, namun juga kritik yang tak terhindarkan. Nama mereka kembali memenuhi ruang perbincangan, kali ini dengan tuntutan yang lebih jelas. Niken membaca semuanya dengan perasaan campur aduk, namun ia tak lagi goyah. Lindra berada di sisinya, bukan sebagai pelindung mutlak, tapi sebagai partner. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berat. Niken menyadari bahwa keterbukaan membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Setiap langkahnya kini seperti diawasi, setiap ekspresinya ditafsirkan oleh banyak orang. Lindra berusaha selalu berada di dekatnya, meski tak selalu terlihat. Ia tahu, kehadiran yang tenang sering kali lebih berarti daripada pembelaan yang berisik. Tekanan datang dari berbagai arah. Ada pihak yang meminta klarifikasi, ada pula yang menuntut jarak. Hubungan mereka tak lagi sekadar soal rasa, melainkan citra dan tanggung jawab. Niken sempat goyah. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan, apakah keputusan ini tepat, atau justru terlalu berani. Ia menahan tangis, tak ingin menunjukkan rapuhnya pada siapapun. Lindra melihat itu. Ia tak menggurui, tak memerintah. Ia hanya berkata bahwa rasa lelah boleh ada, namun menyerah bukan pilihan yang harus diambil sendiri. Sebuah momen tak terduga terjadi. Dalam satu kesempatan publik, mereka terlihat bersama tanpa rekayasa, tanpa drama. Hanya berdiri berdampingan, tenang, dan saling percaya. Momen itu justru memecah banyak asumsi. Beberapa orang mulai melihat mereka bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai dua insan yang sedang belajar menjaga perasaan di tengah sorotan. Namun badai belum sepenuhnya reda. Kritik tetap datang, lebih tajam namun lebih jarang. Mereka belajar menyaring, memilih mana yang perlu didengar, mana yang harus dilepas. Di tengah semua itu, Niken menemukan kekuatan baru. Ia tak lagi merasa sendirian. Lindra tak hanya berjalan di sampingnya, tapi juga memberi ruang untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Waktu berjalan, dan perlahan hiruk-pikuk mulai mereda. Nama mereka tak lagi menjadi bahan perbincangan setiap hari. Publik menemukan cerita baru, namun jejak yang tertinggal justru memberi ruang bagi Lindra dan Niken untuk bernapas. Niken mulai kembali menikmati hal-hal sederhana. Tertawa tanpa beban, bekerja dengan fokus, dan menjalani hari tanpa terus menoleh ke belakang. Ia belajar bahwa kebahagiaan tak selalu harus diumumkan. Lindra melihat perubahan itu dengan lega. Ia tahu, fase terberat telah mereka lewati, meski tak sepenuhnya selesai. Namun setidaknya, kini mereka berjalan dengan irama yang sama. Mereka kembali melakukan perjalanan bersama. Bukan untuk diperlihatkan, melainkan untuk dikenang. Jalanan, angin, dan keheningan kembali menjadi saksi, seperti di awal kisah mereka. Di balik helm yang sama, Niken tersenyum. Kali ini bukan senyum ragu, melainkan senyum yakin. Ia memegang jaket Lindra dengan genggaman yang lebih mantap. Lindra tak lagi menahan diri. Ia melaju dengan percaya diri, bukan terburu-buru, bukan pula ragu. Setiap belokan terasa seperti pilihan yang telah dipertimbangkan. Di satu perhentian, mereka berhenti lebih lama. Duduk berdampingan, menatap senja tanpa perlu banyak kata.
Keheningan terasa hangat, bukan canggung. Niken berbicara tentang mimpi-mimpinya, tentang hal-hal yang ingin ia capai, dan ketakutan yang masih ada. Lindra mendengarkan, lalu menambahkan mimpinya sendiri, seolah menyusun masa depan bersama tanpa paksaan. Untuk pertama kalinya, masa depan tak terasa menakutkan. Bukan karena semuanya jelas, melainkan karena mereka siap menjalaninya berdua. Meski sorotan belum sepenuhnya hilang, mereka telah belajar berdamai. Bukan dengan dunia, melainkan dengan diri sendiri. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut, seolah dunia memberi kesempatan baru. Niken membuka jendela dan menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa perlu menyembunyikan rasa bahagianya. Di tempat lain, Lindra menatap helm yang tergeletak di meja. Benda sederhana itu telah menjadi saksi perjalanan panjang, bukan hanya jarak yang ditempuh, tetapi perasaan yang tumbuh dan diuji. Hari itu mereka kembali bertemu, bukan karena janji besar, melainkan karena kebiasaan yang telah berubah menjadi kebutuhan. Pertemuan mereka terasa ringan, tanpa beban masa lalu yang dulu menghantui. Mereka berjalan berdampingan, kali ini tanpa tergesa. Tak ada kamera yang mereka cari, tak ada perhatian yang mereka hindari. Jika sorotan datang, mereka siap. Jika tidak, mereka tetap utuh. Niken menyadari satu hal penting. Cinta bukan tentang seberapa keras diperjuangkan di depan orang lain, melainkan seberapa tenang dijalani bersama. Lindra pun memahami bahwa memilih seseorang berarti siap tumbuh bersama, bukan mengikat, bukan pula menuntut. Hanya berjalan, saling menjaga langkah. Di sebuah momen sederhana, Lindra berhenti dan menoleh. Ia tak mengucapkan janji berlebihan, hanya satu kalimat yang jujur tentang keinginannya untuk terus ada. Niken tersenyum. Jawabannya tak panjang, namun penuh keyakinan. Ia memilih hadir, memilih percaya, dan memilih melangkah tanpa bayang-bayang ragu. Helm kembali terpasang. Mesin menyala. Jalanan terbentang di depan mereka, panjang dan penuh kemungkinan. Motor melaju perlahan. Angin kembali menyapa. Namun kali ini, tak ada perasaan yang disembunyikan di balik helm. Kisah mereka tak berakhir di sini. Justru disinilah ia benar-benar dimulai, dua hati, satu arah, dan keberanian untuk terus berjalan bersama.